mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Buah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Age. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Lastri telah membawa lari Kayan, putra dari Anting Wulan. Untuk itu, wanita perkasa yang telah berpisah sekian lama dengan suaminya berkelana mencari putranya sambil memperdalam aji Banyu Cakrabuana yang dikuasainya. Kita tinggalkan dahulu kisah dari Anting Wulan. Dan sekarang marilah kita menuju pinggiran kota Raja Tarumanagara di pinggiran Sungai Candrabaga. Kejar! Jangan biarkan seorang pun pengacau itu lolos. Ayo kalian semua dan pasukan Cakrayuda, kejar dan tangkap mereka. Ayo cepat. Eyang, dua bayangan yang mengejar kita itu memiliki kemampuan lari yang hebat, Eyang. Kita harus dapat membawa mereka hingga ke tempat yang kita rencanakan. Ayo, kau juga Kinanti, tingkatkan kecepatan larimu. Sebentar lagi kita akan tiba di tempat yang kita rencanakan. Hop! Jangan harap kalian akan dapat lolos pengacau-pengacau busuk. Kalian semua akan kami tangkap dan kami gantung sebagai hukuman atas perbuatan kalian itu. Salah seorang dari dua pengejar itu melompat tinggi dan melesat, menyusul tiga orang buruannya sambil melancarkan pukulan hebat. Awas Kinanti! Akhirnya mereka dapat juga kita ringkus, Kakang. Jangan memandang enteng mereka, adik Raja. Kita akan menahan mereka di tempat ini untuk beberapa saat sambil menunggu teman-teman kita yang lain. Oh, bagus, bagus. Rupanya kalian menyadari bahwa tak ada gunanya bagi kalian untuk melarikan diri. Hah? Kau juga akan kami tangkap dan kami gantung. Kami tidak pernah membiarkan seorang pun yang hidup bila mereka adalah pengacau-pengacau ketentraman wilayah ini. Kalian pikir siapakah kami ini? Dan siapakah kalian itu? Kurang ajar. Dengar, kalian adalah pengacau-pengacau di wilayah ini, dan kami adalah justru pemilik dan penguasa daerah ini. Ketahuilah, aku dan kakangku itu adalah cucu dari Prabu Linggawarman, penguasa tanah ini. Karma Duga dan Raja Karma, dua orang tokoh yang merupakan wakil dari penguasa tanah seberang, terkejut bukan buatan. Dipandangnya tajam-tajam tiga sosok di hadapannya. Ketegaran hati mereka membuat dua orang tokoh dari tanah seberang itu menjadi curiga. Sementara itu, sekelompok pasukan dan beberapa tokoh lainnya dari tanah seberang tengah mendatangi tempat itu. Oh, Kakak, Aku curiga ini justru adalah sebuah perangkap. Mereka tidak segera lari. Mereka seakan menunggu kehadiran kawan-kawan kita lainnya. Iya, kau benar, adik Raja Karma. Wah, celaka kita. Karma Duga yang mempunyai ketajaman telinga sempat mendengar gerak-gerak mencurigakan ketika rombongan tokoh-tokoh bersama pasukannya semakin mendekat. Mereka telah menyadari situasi ini, cucu. Terjang mereka cepat sebelum mereka keluar dari kepungan kita.
Hei, Panglima Gupala, awas! Ini adalah perangkap. Perintahkan pasukan untuk menyebar. Karmaduga berusaha untuk menahan pasukan yang dipimpin oleh Karmaduga untuk tidak memasuki daerah perangkap. Tetapi laju pasukan serta sikap pongah dari Panglima Gupala menghalangi niatnya untuk menghentikan pasukan. Perangkap macam apakah yang akan dibuat pengacau-pengacau itu, Kakang Karmaduga? Ha? Menyebar dan jangan berikan kesempatan lolos pada 3 orang pengacau itu. Mereka telah masuk perangkap kita, Eyang. Dapat berikan tanda panggil teman kita. Baik, Eyang. Ayo, kebun. Ayo. Pengecut, licik. Ternyata kalian orang-orang Pasundan adalah para pengecut, licik. Tutup mulutmu. Walaupun aku masih anak-anak ketika kalian datang kemari, tetapi aku mengerti apa yang telah terjadi. Kalian datang kemari dari tanah seberang dengan 10.000 tentara. Kalianlah yang justru pengecut licik yang menekan kami dari Tarumanegara dengan kekuatan besar. Karena itu, jika saat ini kami melakukan pada kalian sebagaimana yang dahulu kalian lakukan adalah wajar. Kalian berbicara besar, mengangkat dada, seakan-akan jumlah yang besar merupakan penentu dari akhir pertarungan yang akan kita lakukan. Benar Kakang Karmaduga. Walaupun sedikit pasukanku, perwira-perwiraku tidak akan gentar melawan mereka. Melawan sejumlah besar tikus, mana mungkin sekawanan harimau akan menjadi takut? Kalian menganggap diri kalian harimau? Benar-benar menggelikan. Ayo Kakang, perintahkan pasukan kita untuk menyerbu mereka. Ya, kau benar Adik Kinanti. Tidak ada artinya kita berbicara banyak dengan mereka. Bersiaplah kawan-kawan. Kita serbu dan hancurkan mereka semua, musuh-musuh tanah ini. Ya, kami siap, Tuanku. Baik, tunggu, tahan dulu. Karmaduga yang merupakan orang tertua yang juga andalan dari tanah seberang berteriak keras berusaha menahan gerak dari orang-orang yang akan menyerangnya. Karmaduga melangkah perlahan-lahan sambil memandang tajam ke arah kerumunan pasukan. Matanya terus lekat memandang pada seorang laki-laki yang mengenakan caping lebar. Dan nampak laki-laki yang mengenakan caping lebar itu menjadi gugup dan berusaha bersembunyi di tengah kerumunan pasukan besar yang tidak mengenakan seragam. Rupanya seorang kawanku yang baik, seorang kawan yang telah kuanggap sebagai sahabat, adalah seorang pengkhianat, pengecut yang tidak tahu malu. Majulah dan tampakkan wajahmu, Ki Arya Dumila. Arya Dumila, Kakang. Panglima Dumila. Iya, laki-laki bercaping itu adalah Arya Dumila, panglima pasukan. Temanmu juga. Hei, Gupala, apakah engkau tidak mengenalnya? Setan, pengkhianat rendah, tidak tahu malu. Kau makan dan menghidupi anak istrimu adalah atas kebijaksanaan Sang Rakya Mandala, wakil utama dari Maharaja kami dari tanah seberang. Tidak tahu malu. Ayo, majulah dan bukalah caping yang menutupi wajah licikmu, Arya Dumila. Majulah Paman Arya. Paman tidak perlu khawatir dengan keluarga Paman di Kota Raja. Kita akan menggilas mereka semua dan tidak akan membiarkan seorang pun dari mereka yang berada di sini untuk meninggalkan tempat ini. Laki-laki bercaping lebar itu kemudian maju dari arah tengah-tengah kerumunan dan kemudian melepaskan caping yang digunakan untuk menyembunyikan wajahnya. Bagus. Jika kalian memang dapat mengenaliku, tapi dengan demikian telah dijatuhkan keputusan bahwa seluruh prajurit serta juga kalian, Kakang Karmaduga, Raja Karma, serta engkau Gupala, semuanya harus mampus di tempat ini. Ini adalah sebuah bentuk tindakan awal untuk menggulingkan kekuasaan kita, Adik Raja Karma. Iya. Salah seorang dari kita harus dapat lolos dari tempat ini. Engkau terlalu membesar-besarkan kekuatan mereka, Kakang Karmaduga. Aku tidak takut pada hubungan ini. Pada mereka semua. Hoi, anak-anak, ayo.
terjang dan kilas hancur para pemberontak itu. Serang! Paman Arya, sisakan orang-orang untuk mengawasi mereka. Aku tidak mau seorang pun dari mereka lolos dari tempat ini. Jangan khawatir, Raden. Celaka sekali. Orang tua lawanku ini memiliki kepandaian yang sangat hebat. Aku harus dapat melumpuhkannya sebelum seluruh pasukan adikku pala hancur. Dan lagi, adik Raja Karma pun mendapat kesulitan menghadapi dua anak muda itu. Tokoh dari tanah seberang itu kemudian mengembangkan seluruh kepandaiannya, menerjang dengan gerak kilat, dengan pukulan-pukulannya yang beragam, menggunting, menusuk. Serangannya yang saling susul-menyusul untuk beberapa saat sempat membuat kerepotan Begawan Agung Sokayana. Tetapi beberapa saat kemudian, Begawan Agung mampu mengimbangi perlawanan Karmaduga dan bahkan balas menyerang dengan pukulan-pukulan yang sangat hebat. Gila, orang tua itu melayaniku sambil memejamkan matanya. Ilmu apa yang tengah digelarkannya saat ini? Celaka, serangan-seranganku rasanya dipukul balik arahku. Celaka. Mau lari kemana kau? Licik, pengecut. Dia bersembunyi di antara kerumunan para prajuritnya dan orang-orangku. Hai, keluar kau Karmaduga! Dia menuju pinggir arena. Aku harus mencegah. Aku tidak boleh membiarkannya meninggalkan tempat ini demi lancarnya siasat pengulingan kekuasaan perampok dari tanah seberang. Hai, pengecut! Jangan lari kau! Maka dia melesat meninggalkan arena ini. Tahan orang itu! Berhenti, pengecut! Berhenti! Maka apa yang harus aku lakukan? Mengejarnya dengan meninggalkan tempat ini, atau membiarkannya lolos, meninggalkan Raden Burangrang mengurus semua ini? Untuk beberapa saat, Begawan Agung tertegun di pinggir arena. Dari kejauhan Raden Burangrang yang tengah mendesak lawannya bersama dengan Kinanti melihat hal tersebut. Eyang, kejar orang itu, Eyang. Biarkan aku yang mengurus keadaan di sini. Baiklah, Raden. Setan alas! Kemana Karmaduga? Cepat sekali larinya. Aku akan mengejarnya terus menuju arah kota Raja Tarumanegara. Begawan Agung Sokayana mengejar buruannya sampai ke gerbang kota raja. Tetapi sampai di tempat tersebut, ia tidak juga berhasil menemukannya. Celaka. Rusak semua rencana-rencana yang telah tersusun rapi. Itu semua karena kebodohanku. Yang jaga Dewa Batara. Entah apa yang telah terjadi dengan keluarga mereka. Keluarga Arya Dumila, serta beberapa perwira. Juga ratusan prajurit yang diam-diam membantu Raden Burangrang. Tidak mungkin aku masuk ke kota raja. Ya, banyak tokoh sakti terdapat di sana. Dan lagi, rasanya aku tidak akan sanggup menghadapi wakil utama dari tanah seberang, Sang Rakya Mandala. Kalau begitu, aku kembali saja. Dua buah paku halus yang menyerang bagian kiri leher dan pundak berhasil ditepis Begawan Sokayana.
Tetapi sebuah paku lainnya yang mengarah bagian bawah menancap di bagian pangkal kaki laki-laki tua itu. Licik. Memang tidak salah dugaanku bahwa kalian adalah orang-orang yang licik. Apapun katamu, kau kini telah kukalahkan. Kau sudah tidak akan mampu lagi bertempur untuk waktu yang lama. Sebentar lagi tenagamu akan terkuras oleh racun yang terdapat dalam paku halus di pangkal kakimu itu. Jagat Dewa Batara, aku mulai merasakan kaku di bagian sekitar pahaku. Tidak, Mul. Aku tidak boleh membuang-buang waktu lagi. Begawan Agung Sukayana kemudian meraih sesuatu dari balik jubahnya. Dan kemudian di tangannya nampak sebuah botol kecil, dan dengan cepat ia membuka tutup botol itu dan menelan beberapa butir pil yang merupakan ramuan penghambat racun. Tidak akan ada gunanya lagi, orang tua. Dan sekarang pun aku sudah tidak sabaran untuk menggilasmu hingga hancur. Bersiaplah untuk mampus, hei orang tua. Aku tidak boleh membuang waktu. Aku akan melumpuhkannya dengan puncak kemampuanku sebelum luka di kakiku ini semakin menggangguku. Aku tidak tahu seberapa jauh kekuatan racunnya. Orang tua luar biasa sekali. Benar-benar tidak kusangka. Begawan Sukayana terus menyerang membabi buta. Karma duga dibuatnya kelabakan. Ia berusaha melompat ke sana kemari, berusaha menghindarkan serangan dahsyat dari Begawan Sukayana. Tetapi pada suatu saat, di mana ia semakin terdesak, Karma duga tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima serangan Begawan Agung Sukayana dengan seluruh kekuatannya yang ada. Celaka, aku justru bisa mampus digilas oleh kekuatannya. Aku harus segera meninggalkannya. Hop! Hai, tunggu, jangan lari. Celaka, kakiku menjadi semakin sakit. Rasa-rasanya tidak dapat lagi aku gerakkan. Aku harus cepat kembali. Aduh, kepalaku pusing sekali. Kakang, kita harus menyelamatkannya. Kita tidak bisa membiarkan keluarga Paman Arya menjadi korban. Juga keluarga para perwira yang membantu kita. Tetapi dalam pertemuan tadi sudah diputuskan bahwa kita tidak mungkin menyerbu secara terang-terangan. Kekuatan pasukan kita tidak memungkinkan untuk mengatasi mereka. Pengorbanan mereka terlalu mahal, Kakang. Aku akan pergi malam ini juga membebaskan mereka. Hei, kau jangan bertindak sembrono, adik Kinanti. Kau tahu sendiri, Eyang Begawan pun mendapat kesulitan untuk menghadapi mereka. Bahkan salah seorang dari mereka. Tapi lawan Eyang Begawan berbuat curang, Kakang. Ya memang benar, Kinanti. Tetapi walaupun demikian, kekuatan para tokoh yang banyak terdapat di sana tetap tidak mungkin dapat kita lawan. Jangan terlalu membesar-besarkan kekuatan mereka, Kakang, dan mengecilkan kekuatan kita sendiri. Buktinya kita masih sanggup menggulung pasukan mereka dan menawan beberapa tokoh mereka. Tapi itu hanya sebagian kecil dari kekuatan mereka, Dik Nanti. Paman Arya Dumila yang merupakan panglima di keraton sana pun membenarkan semua itu. Sudahlah, sekarang sebaiknya kita masuk ke pondok kita. Kita lihat keadaan Eyang Begawan. Mungkin ia dapat memberikan petunjuk pada kita. Kau masuklah, Kakang. Biar aku menikmati udara di luar sini dulu. Ya, baiklah. Aku tunggu engkau di dalam pondok sana. Raden Burangrang kemudian melangkah masuk ke dalam pondok kecil yang hanya beberapa belas tombak dari tempat adiknya Kinanti. Raden Burangrang yang merasa khawatir dengan sikap adiknya
kemudian memerintahkan seorang prajurit di muka pondok untuk mengawasinya. Sementara itu di bagian lain dari pondok itu, nampak bertebaran puluhan prajurit yang tengah beristirahat, berkumpul di seputar beberapa api unggun. Aku tidak bisa mengharapkan sikap mereka berubah. Aku akan mencoba membebaskan keluarga Paman Arya Dumila serta lainnya. Ya, aku akan dapat menanyakan pada para penduduk di kota raja. Aku yakin banyak orang yang mengetahuinya. Tapi aku harus berhati-hati. Ya, tadi aku melihat Kakang Burangrang mendekati seorang prajurit di muka pondok itu. Ya, aku yakin pasti prajurit itu diberi tugas untuk mengawasiku. Jika aku menjauhi tempat ini, tentu ia akan segera masuk dan memberitahukan kepada Kakang Burangrang. Ya, akan aku coba dengan cara lain. Kakang Burangrang salah jika mengira dapat mencegahku dengan caranya itu. Ya, aku akan memanggil prajurit itu. Kemudian, tanpa mengeluarkan suara, Kinanti melambaikan tangannya pada prajurit di muka pondok itu. Dan segera saja, prajurit yang merupakan calon mangsa Kinanti datang mendekati. Oh, ada apakah Tuan Putri memanggil hamba? Apakah yang diperintahkan Kakang Burangrang kepadamu? Mengawasiku? Tuanku Burangrang. Tidak. Kau berani berbohong ya kepadaku? Iya. Tuan Putri, hamba hanya disuruh mengawasi Tuan Putri dan memberi tahu jika tuanku pergi dari tempat ini. Bagus. Jika begitu, beristirahatlah saja kau di sini. Beberapa saat lagi, kau pasti akan bebas dari pengaruh totokanku. Dan kau boleh memberitahukan kepergianku kepada Kakang Burangrang. Selamat tinggal. Coba kau ambilkan mangku itu, Burangrang. Baik, Eyang. Ini, Eyang. Bagaimana keadaan kaki Eyang? Sudah jauh lebih baik setelah dikeluarkan racunnya. Iya, ya. Dan minum ramuan obat yang dibuatkan Kinanti. Di mana anak itu, Burangrang? Masih di luar, Eyang. Sebentar lagi dia akan masuk. Jika saja anak itu tidak menyusulku, tentunya saat ini aku sudah tidak bernyawa lagi. Iya. Ketika kami tengah terlibat dalam pertempuran, ia nampak gelisah dan berusaha menjatuhkan lawannya yang tengah kami desak. Ketika melihat Paman Arya Dumila berhasil melumpuhkan lawannya, ia berteriak meminta Paman Arya Dumila menggantikannya dan segera saja mengejar Eyang. Eyang. Iya. Apakah kita akan membiarkan keluarga Paman Arya Dumila serta keluarga para perwira dan prajurit yang datang membantu kita? Mereka kini sedang gelisah, Eyang. Jika saja aku tidak membuat kesalahan. Eyang tidak bersalah. Eyang tidak perlu menyesalinya. Aku mengerti, Burangrang. Tapi seandainya saja saat ini aku tidak terluka, tentu aku akan mencari jalan. Aku akan berupaya untuk menyelamatkan mereka. Ya, setidak-tidaknya sebagian dari mereka. Coba kau panggil Kinanti. Biarlah kita bicarakan masalah ini dengannya. Baik, Eyang. Hei,
Kinanti! 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 Kemana anak bengal itu? Kinanti! Apa itu? Bukankah engkau yang aku tugaskan memperhatikan Tuan Putri Kinanti? Hei, kau tidak dapat bicara, prajurit? Hup, hup. Apa yang terjadi dengan dirimu? Adikkukah yang membuatmu seperti ini? Hah? Benar, tuanku. Hamba, tuanku. Tuan Putri pergi ke arah sana, tuanku. Oh, celaka. Benar. Adik Kinanti sangat ceroboh. Aku akan memberitahukan Eyang Begawan. Celaka. Anak itu benar-benar keras kepala. Sebaiknya kau panggil Arya Dumila. Biar aku bicara dengannya, Burangrang. Baik, Eyang. Sementara itu di Keremangan Malang, nampak sesosok bayangan yang ramping melesat cepat menuju ke arah barat. Sungai kecil dan tebing-tebing dilaluinya. Begitu terkesannya, seakan-akan ada keperluan yang teramat penting. Ya, aku harus menyelamatkan keluarga Paman Arya dan paman-paman lainnya. Harus. Aku tidak dapat menyesuaikan diri dengan sikap Kakang Burangrang dan Eyang Begawan. Ya, apapun yang terjadi, aku harus menyelamatkan mereka. Harus. Jika tadi siang aku sengaja memancing keributan di muka gerbang itu, sekarang aku harus masuk secara diam-diam. Tapi, ya, aku tidak mungkin masuk melalui gerbang itu. Ya, aku harus mencari jalan yang lain. Ya, aku akan mencari jalan lain. Aku akan mencoba menyusuri sungai yang besar ini. Ya, pada suatu tempat pasti akan ada bagian sungai yang agak sempit. Nah, di tempat itulah aku akan berupaya untuk menyeberangi sungai ini. Ya, aku akan terus menyusurinya. Hei, di bagian ini pun aku kira dapat kuseberangi dengan bantuan sepotong kayu. Ya, aku akan mencoba menyeberangi sungai ini. Gadis muda yang keras hati itu kemudian menuruni tebing sungai itu untuk memperpendek jarak yang harus dilompati. Dan di bawah tebing, tepat di pinggir sungai, ia menemukan sepotong cabang kayu kering. Ya, bagus. Dengan kayu ini, aku dapat sampai ke seberang sana. Aku akan menyeberangi sungai ini. Ketika Kinanti tengah bersiap mengumpulkan tenaga dan memusatkan pikirannya untuk segera melompat, terdengar suara halus yang memanggilnya dengan suara yang tertahan. Tunggu! Jangan melompat, adik Kinanti. Kakang Burangrang. Jangan kau bertindak sembrono, adik Kinanti. Aku sudah memutuskan untuk masuk ke sana, Kakang. Kau dan juga siapapun tidak dapat menghalangiku. Minggirlah. Aku ke sana justru untuk menyelamatkan keluarga Paman. Kita akan ke sana bersama-sama, Tuan Putri. Kalian akan masuk kota raja pula? Iya. Eyang Begawan mengharapkan demikian. Kami akan melihat suasana dan berusaha untuk menyelamatkan keluarga kami. Sepanjang itu tidak semakin merusak rencana kita. Maksud Paman? Menurut Eyang Begawan, kita akan menyelamatkan mereka sepanjang keselamatan kita tidak terganggu. Eyang Begawan tidak menghendaki seorang pun di antara rombongan ini menjadi korban demi perjuangan kita selanjutnya. Karena mengingat kekuatan kita yang terbatas. Apalagi di dalam rombongan ini terdapat tuanku berdua, tokoh yang terpenting dalam perjuangan kita. Adik Kinanti, marilah kita ikuti saja Paman Arya Dumila. Ia mempunyai tempat lain untuk dapat masuk ke kota raja. Iya, jika begitu, ayolah. Kita tidak boleh membuang-buang waktu. Sekarang sudah menjelang tengah malam. Baiklah, sekarang ikutilah saya, tuanku. Di bagian lain dari pinggir sungai Chandrabaga, rombongan berjalan
dan kemudian berhasil melibat erat dahan kayu di seberang sungai. Di seberang tempat ini merupakan pusat keramaian kota. Ya, aku yakin justru di tempat ini penjagaan sangat lemah. Marilah kita menyeberang ke sana. Hop! Sementara itu di dalam kota raja, jangan biarkan ada bagian tempat-tempat sepi yang lepas dari pengamatan. Pengacau itu pasti akan datang malam ini. Pasang mata dan telinga kalian. Baik, Nah, pergilah kau dan rombonganmu. siap, Ki. Hai, ayo, ikut aku. Dan kau, buyut dagang, bagian timur dari kota raja. Berangkatlah. Siap, Ki. Ayo, teman-teman. Siapa itu yang berkuda kemari? Hoi, berhenti! Ini aku, Balintang, bersama dengan Tuan Rakia Mandala. Ampun tuanku. Gelapnya malam membuat mata hamba buta akan kehadiran tuanku. Tidak apa, Balintang. Itu menandakan kau bekerja dengan baik. Bagaimana? Apakah engkau tidak menemukan tanda-tanda yang mencurigakan? Tidak, tuanku. Tidak ada sesuatu pun yang mencurigakan. Ya. Tetapi, walaupun demikian, penjagaan harus tetap kau tingkatkan. Iya, baik tuanku. Kau boleh melanjutkan tugasmu. Hamba permisi tuanku. Mari anak-anak. Ha, ya, ya, ya. Bagaimana menurutmu, Adi Karmaduka? Penjagaan yang digelarkan saat ini, apakah terlalu lemah? Hamba kira tidak, tuanku. Lalu, apakah terlalu kuat dan menyulitkan mereka? Hamba kira juga tidak, tuanku. Jadi dengan demikian, sebentar lagi kita akan dapat membalas sakit hati kita, meringkus mereka. Sudah pasti, tuanku. Jika tidak, mana mungkin Sang Dapuntahi yang agung memberikan kepercayaan besar itu pada tuanku. Kau bisa saja, Adi Karmaduka. Jika begitu, marilah kita nikmati minuman hangat sambil menunggu kedatangan kelinci-kelinci itu masuk ke dalam perangkap kita. Hiya! 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 Lihatlah itu, tuanku. Penjagaan telah digelarkan di seluruh bagian kota raja. Tetapi dengan bantuan kegelapan, kita akan dapat menyelinap menuju rumah hamba. Mari ikuti hamba, tuan. 5 sosok bayangan itu menyelinap di antara kegelapan. Mereka berlompatan, tapi pada kesempatan lain mereka berhenti beberapa saat untuk mempelajari situasi. Sampai akhirnya mereka tiba di tempat yang mereka tuju. Itu rumah hamba, tuanku. Tunggu apa lagi, Paman? Aku akan melumpuhkan 5 orang prajurit yang berada di muka rumah Paman itu. Tunggu dulu, Kinanti. Jangan ceroboh. Aku khawatir masih terdapat penjaga di sekitar tempat ini. Ya, tuanku benar. Tiba-tiba saja perasaan hamba jadi tidak enak. Hamba merasakan keanehan suasana di sekitar tempat ini. Lihat itu. Panah berapi. Panah itu dilepaskan dari tempat yang tak jauh dari tempat ini. Ya, mereka telah mengetahui tempat persembunyian kita. Tidak ada jalan lain. Ayo, kita masuk rumahmu, Paman Arya. Tunggu, Tuan Putri, tunggu. Lepaskan aku, Paman. Awas, ini perangkap. Mereka belum mengetahui tempat persembunyian kita. Bagaimana Paman bisa menduga demikian? Jika mereka telah mengetahui tempat kita ini,
Untuk apa mereka hanya bertindak seperti itu? Mereka pasti akan langsung bertindak. Lihatlah, tidak ada tindakan apapun juga. Dengar itu, Paman. Suara derap kuda menuju tempat ini. Iya. Nah, dari arah yang lain. Jangan membuang waktu. Kita harus segera bertindak sebelum... Diamlah, Kinanti. Aku yakin dugaan Paman Arya Dumilah tidak salah. Tunggulah saja. Masuklah ke dalam semak persembunyianmu. Mereka dapat melihat tubuhmu. Setan alas, mereka belum juga tiba. Ayo, cepat kembali ke tempat kalian semula. Kita akan melakukannya beberapa saat lagi. Sebentar lagi mereka pasti akan tiba. Menyebar! Lihatlah, itulah siasat mereka. Bisa Tuanku bayangkan dalam situasi seperti tadi, jika kita kurang dapat menguasai diri kita, kita akan bertindak ceroboh, keluar dari persembunyian dan beralih cepat tanpa sembunyi-sembunyi lagi. Kau benar, Paman Arya. Lalu, bagaimanakah dengan saat ini? Tidak ada lagi saat yang baik. Ya, ayolah, kita lumpuhkan beberapa orang prajurit di muka rumah hamba. Bagaikan gerakan burung malam, 5 bayangan itu kemudian melayang cepat dan bersiap menubruk 5 orang prajurit yang tersebar di muka rumah Panglima Arya Dumilah. Tetapi belum lagi mereka berhasil menyentuh korbannya, puluhan bayangan hitam melesat menghadang mereka. Kita terjebak pada siasat berantai Rakyat Mandala. Tinggalkan tempat ini, Tuanku Burangrang, Tuanku Kinanti. Kita pergi bersama-sama, Paman. Tidak mungkin. Biarlah hamba berusaha menahan mereka sebelum datang bala bantuan yang lebih banyak. Selamat datang. Selamat datang, Arya Dumilah. Terima kasih. Kau telah datang menghantarkan 2 orang muda itu. Tempat ini telah dipenuhi oleh para tokoh seberang. Paman, kita akan melawan sampai mati. Tetapi sebelumnya, aku akan mengajak 100 orang untuk menemani kematianku. Jangan bertindak nekat, Tuan Putri. Tuanku Burangrang, demi masa depan tanah ini, tinggalkanlah tempat ini. Tinggalkan tempat ini, Tuanku. Arya Dumilah bersama 2 orang pembantunya mengamuk di muka rumahnya. Tubuh mereka telah dipenuhi dengan luka di sana-sini. Sementara itu Rakyat Mandala bersama dengan Karmaduga pembantu utamanya memperhatikan jalannya pertempuran yang tidak seimbang dari pinggiran arena. Aku mempunyai kepentingan dengan mereka. Jangan bunuh 2 anak muda itu. Lawan mereka hidup-hidup. Lainnya bisa kalian habisi. Beberapa orang perwira serta 3 orang tokoh utama dari tanah seberang terus mendesak Raden Burangrang dan teman-temannya. Sementara itu puluhan prajurit serta para perwira dan tokoh lainnya mengepung di luar arena itu. Tidak berapa lama, Raden Burangrang dan Kinanti berhasil dilumpuhkan. Sementara Panglima Arya Dumilah tewas dalam pertempuran tersebut. Walaupun hanya 5 kelinci, tetapi 2 di antaranya sangat berharga bagi kita. Dengan adanya anak muda itu di tangan kita, kita akan dapat memanggil orang tua yang kau katakan tangguh untuk sekaligus menyerahkan saudaramu Raja Karma dan orang kita lainnya yang ditawan mereka. Tawanan kita sangat berharga. Jika memang benar katamu bahwa dia adalah cucu dari Prabu Linggawarman. Sesungguhnya demikian, Tuanku.
Dua anak muda itu sendiri yang mengakui pada hamba di hutan di mana pasukan kami terjebak. Bagus, bagus. Jika begitu, besok aku akan mengirimkan beberapa utusan untuk menyebar pemberitahuan ke sekitar tempat di mana engkau dijebak. Ayo, mari kita kembali. Jangan khawatirkan adikmu, Karmaduka. Mereka semua akan selamat. Keesokan harinya di Istana Tarumanegara, di bagian belakang yang merupakan tempat tinggal 11 wakil dari tanah seberang, yang merupakan tokoh-tokoh sakti, nampak demikian tenangnya. Seperti yang kita ketahui, dua di antara tokoh utama itu telah tewas oleh kelompok dari Raden Burangrang. Dan di tempat itu pula, Raden Burangrang yang berhasil ditawan, disekap bersama dengan adiknya Kinanti. Hancur sudah semuanya, adikku. Keturunan dari raja besar di tanah ini agaknya akan habis di tangan kita. Kita tidak mampu mempertahankannya. Baru beberapa saat kita menyadari semua itu, Kakang. Dan kini segalanya menjadi lenyap. Mungkin semua ini adalah karena salahku. Akulah yang terlalu sembrono. Sudahlah, adikku Kinanti. Kau tidak perlu menyalahkan dirimu. Agaknya ini semua sudah menjadi kehendak Dewata. Raden Burangrang memeluk adiknya yang nampak menangis. Mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa dalam keadaan tubuh yang lemah. Ketika mereka tengah tenggelam dalam kesedihan, tiba-tiba pintu kamar mereka terbuka. Adik Kinanti, Eyang Kuru. Mungkin Eyang Begawan berada di sekitar kita. Kau benar, Kakang. Eyang. Kau benar, Jojo. Aku datang untuk menolongmu. Eyang. Eyang. Lepaskanlah totokan yang menghambat kekuatan kami, Eyang. Dan kita harus segera membebaskan keluarga Paman Arya dan yang lainnya. Lalu di manakah Arya Dumila? Apa yang telah terjadi dengannya, Kinanti? Apakah Arya Dumila telah tewas? Iya, Eyang. Kita harus menyelamatkan keluarga mereka, ya. Kita harus segera pergi dari sini. Ayo, hop, hidda. Hidda. Nah, bagaimana keadaan kalian? Walaupun agak sedikit lemas, tapi kami telah merasakan kembalinya tenaga kami, Eyang. Ada yang datang. Peganglah tanganku, Burangrang, Kinanti. Baik, Eyang. Kedua anak muda itu kemudian mengikuti perintah Begawan Sokayana, guru mereka, dan beberapa saat setelah mereka mencekal tangan gurunya, tiba-tiba saja tubuh mereka bersama dengan Begawan Sokayana lenyap dari pandangan mata. Dan sesaat kemudian pintu kamar yang menyekapnya terbuka. Aku akan melumpuhkannya sebelum suasana menjadi ramai. Ampan dan piring makanan itu tidak berhasil kuselamatkan. Ayo, kita tinggalkan tempat ini sebelum menjadi semakin ramai. Baru saja Begawan Agung Sokayana keluar dari muka pintu ruangan yang menyekap dua orang pewaris tahta Tarumanegara, muncul 4 orang prajurit dari ujung lorong. Ketika lewat di samping 4 orang prajurit yang tidak dapat melihatnya, Kinanti mengirimkan tendangan dan pukulan berantai. Dan dalam sekejap saja, ketiganya bergelimpangan, tetapi 2 orang prajurit lainnya yang muncul di ujung lorong, melihat kawannya bergelimpangan secara aneh, segera saja berteriak memanggil bala bantuan. Hoi! Ada pengacau! Ada yang datang! Pukul tanda bahaya! Belum lagi Begawan Agung Sokayana sempat keluar, suasana dalam istana telah menjadi ramai dan pintu gerbang telah dijaga ketat,
dipenuhi dengan para tokoh yang tangguh. Dan Sang Rakya Manggala yang merupakan wakil utama Sang Dapuntahyang dari tanah seberang pun telah nampak di sekitar halaman istana. Apa yang telah terjadi? Bagaimana bisa ada pengacau yang datang masuk kemari? Ampun, tuanku. Hamba masih sempat melihat 4 orang teman yang tengah berlari menuju ruang tahanan terlempar ke kiri dan ke kanan. Tetapi hamba tidak melihat seorang pun di sekitarnya. Kurang ajar. Iblis atau silumankah yang mengganggu ketentraman wilayahku? Siapapun engkau, jangan harap kalian dapat lolos dari tanganku. Engkau pastilah kakek tua tangguh yang telah melukai adikku Karmaduga. Kau tidak dapat memperdaya aku dengan permainan kanak-kanak. Aku akan tunjukkan padamu bahwa kami orang-orang seberang, bukan orang-orang sembarangan. Menyerahlah. Sang Rakya Mandala kemudian melesat menerjang ke arah batang pohon beringin besar di halaman istana. Dan tiba-tiba saja di hadapan para prajurit dan tokoh dari tanah seberang muncul 3 sosok bayangan, seorang kakek tua dan 2 orang anak muda. Dan sesaat berikutnya terdengar ledakan keras. Pukulan dari Sang Rakya Mandala bertumbuk dengan pukulan Begawan Sokayana. Singkirlah kalian berdua, biar aku yang akan menghadapinya. Luka di kakimu belum lagi sembuh, hai orang tua. Kau sudah mulai menjual laga kembali. Dan kali ini engkau salah menumpuk orang. Agaknya orang sepertimu sangat berbahaya untuk dibiarkan hidup. Karena itu, bersiaplah untuk menghadapi mautmu, hai orang tua. Jaga Dewa Batar. Hebat sekali kepandaian wakil utama dari tanah seberang ini. Seandainya kakiku tidak terluka dan mengganggu gerakku, mungkin aku akan dapat melayaninya dengan lebih baik. Pertempuran antara 2 tokoh sakti berlangsung terus dengan hebatnya. Nampak Begawan Agung Sokayana mulai terdesak oleh serangan-serangan dari Sang Rakya Mandala. Sementara itu Raden Burangrang yang melihat hal tersebut segera saja bersiap untuk terjun membantu Begawan Sokayana. Tetapi 2 orang tokoh dari tanah seberang segera saja menghadangnya. Mampuslah kau orang tua. Burangrang, Kinanti, demi tanah ini, cepat selamatkan dirimu. Begawan Sokayana menerjang ke arah Burangrang dan menyerang lawannya hingga terjajar mundur dan kemudian beralih kepada lawan Kinanti. Tetapi karena tenaganya yang sudah banyak berkurang, pukulannya tidak berhasil merobohkan lawannya. Bahkan ia sendiri yang kemudian mendapat kesulitan. Sementara itu Sang Rakya Mandala kini melesat cepat menerjang ke arah Raden Burangrang. Dan sekarang giliranmu, anak manis. Lihatlah, hei orang tua. 2 anak muda asuhanmu telah berada kembali dalam. Hei, jangan beri kesempatan lagi. Bunuh orang tua itu. Paling terang, Kaurlaga, bunuh. 2 tokoh dari tanah seberang yang dipanggil dengan nama Balintang dan Dawurlaga kemudian terus mendesak Begawan Sokayana yang menjadi semakin lemah sampai akhirnya pada suatu saat kakek tua itu tidak dapat lagi berbuat banyak. Sebuah pukulan Dawurlaga tepat mengenai dadanya disusul dengan pukulan berantai dari Balintang. Lepaskan totokanku dan marilah kita terus bertempur sampai mati.
Jangan sakiti eyangku. Pastikan bahwa orang tua itu mati dengan pukulan kalian, Balintrang. Dawur Laga. Baik, Tuanku. Burangrang dan Kinanti memalingkan wajahnya. Mereka tidak dapat berbuat apapun dalam keadaannya yang lemah. Sambil tertawa terkekeh-kekeh, Sang Rakya Mandala memerintahkan orang-orangnya untuk menggusur kembali 2 orang anak muda itu ke dalam kamar tahanannya. Beberapa saat kemudian di dalam balairung istana Tarumanegara. Bagaimana Karmaduka? Apakah sudah kau perintahkan orang-orangku untuk menyebar undangan pada sisa-sisa pengacau itu? Sudah, Tuanku. Sejak pagi tadi sebelum kakek tua pengacau itu datang ke istana kita. Dan mungkin sebentar lagi mereka kembali. Bagus, bagus. Aku tidak mengharapkan mereka datang hari ini. Tetapi jika sebelum tengah hari besok mereka tidak juga datang, aku akan menggantung 2 orang anak muda itu. Iya, Tuanku. Hal tersebut telah hamba cantumkan dalam undangan itu, yang mana Tuanku hendak menukar tawanan kita dengan tawanan mereka. Kita tunggu saja keramaian yang akan terjadi besok di alun-alun Karmaduga. Kita tinggalkan dahulu keraton Tarumanegara. Sekarang marilah kita kembali mengikuti kisah dari Prabu Purbaya dan Cempaka yang telah lama kita tinggalkan. Siang hari di bilik keraton Sunda di wilayah Karangsedana sekitar kaki Gunung Ciremai. Ayolah Kanda, Dinda berjanji tidak akan terlalu jauh melibatkan diri dalam pertempuran. 2 hari Dinda ditinggalkan. Rasa-rasanya bagaikan 1 tahun lamanya. Istana ini terasa demikian kosongnya. Iya. Keadaan di Karangsedana ini cukup tenteram. Tidak ada salahnya jika aku kembali ke arah barat sana. Raden Burangrang dan Kinanti sangat membutuhkan pertolongan. Dari Paman Rangga Muda, aku mendapat keterangan bahwa wilayah Tarumanegara pada dasarnya sangat menghormati kita. Sang Rakya Mandala cukup menyegani kerajaan kita. Tetapi menurut beliau, Sang Rakya Mandala yang merupakan wakil utama dari Sang Dapuntahyang, penguasa besar dari tanah seberang, hanyalah merupakan salah seorang tokoh dari sekian banyak tokoh yang disebar beliau dari tanah seberang. Iya, Dapuntahyang adalah seorang maharaja yang hampir tidak ada bandingnya. Kekuasaannya sangatlah besar, bahkan hingga ke Malaka. Lalu, apakah Kanda akan tetap membantu Burangrang dan Kinanti dengan menumbuk Sang Rakya Mandala yang merupakan wakil utama Sriwijaya? Aku akan mencoba melihat situasi. Aku tidak menghendaki pertumpahan darah. Tetapi jika untuk membela yang tertindas, aku akan berusaha sedapat yang aku lakukan. Syukurlah jika tidak harus menggunakan kekerasan. Jika begitu, marilah Kanda. Marilah Dinda. Tetapi ingat janjimu. Aku ingat Kanda. Cempaka menyambut tangan Prabu Purbaya suaminya yang diulurkan ke hadapannya. Dan keduanya pun saling genggam dengan mata terpejam. Pusatkan perhatianmu ke sekitar tempat itu, di pinggiran Sungai Sedane. Baik, Kanda. Pasangan manusia utama itu berdiri tegak, saling berhadapan dan saling genggam. Mulutnya beberapa saat berkomak-kamik. Tetapi pada kesempatan lain, tiba-tiba saja tubuh keduanya lenyap. Suasana di bilik itu seketika menjadi lengang. Dan pada saat yang lain, jauh di sebelah barat Gunung Ciremai, di wilayah kaki Gunung Salak, tak jauh dari Sungai Sedane. Alangkah segarnya suasana di tempat ini, Kanda. Terima kasih untuk perjalanan tamasya ini. Ini bukanlah tamasya, Dinda. Tapi aku akan menikmatinya sebagaimana sebuah tamasya yang menyenangkan. Sudahlah, sekarang mari kita terus ke arah barat, menuju kota Raja Tarumanegara. Kita berlari cepat dan jaga baik-baik kandungan. Mari. Hop! Hop!
mana tuanku Sang Rakya Mandala? Aku datang membawa kabar penting. Beliau ada di Serambi. Tolong, kau ikat kudaku, sobat. Aku akan segera menemui beliau. Ada apa engkau mencari wahai prajurit? Tuanku, hamba adalah prajurit yang ditugaskan untuk menjaga gerbang kota raja, tuanku. Dan hamba datang membawa pesan dari kelompok pengacau itu, tuanku. Jadi mereka sudah tiba. Bagus. Matahari belum lagi tinggi dan mereka sudah tiba. Oh ya, apa pesan mereka? Mereka tidak bersedia untuk masuk kota raja, tuanku. Mereka mengatakan hendak mengadakan perundingan di pintu gerbang kota raja, tuanku. Apapun yang mereka lakukan, tetap saja mereka akan mampus. Katakan pada prajurit jaga di luar untuk menyiapkan kudaku. Aku akan berangkat sekarang. Di mana orang-orangku yang kalian tahu? Di manakah dua orang junjungan kami serta Eyang Begawan? Tentu beliau juga kalian tawan. Kurang ajar. Jangan permainkan aku. Apakah kalian datang hanya untuk mencari mati? Kami semua 100 orang yang bersetia pada junjungan kami memang telah bersetia untuk mati. Karena itu, tidak perlu kau menakut-nakuti lagi. Berikan junjungan kami Raden Burangrang dan Tuan Putri Kinanti. Bebaskan mereka, dan kami akan memberikan 30 prajuritmu serta beberapa tokoh utama dari tanah seberang yang tentu tuanku harapkan, termasuk di dalamnya Raja Karma. Tuanku, kita dapat menyapu bersih seluruh kelompok ini dan kemudian mencari tawanan itu di sekitar tempat ini. Kau yakin itu akan berhasil menyelamatkan nyawa orang-orangmu? Kami mengerti dengan jalan kekerasan. Kami tidak akan menang. Oleh karena itu, sekali kalian bergerak menyerang kami, seluruh orang-orangmu akan kami bantai. Nah, lihatlah ini. Kau benar, Karmaduga. Mereka masih menyisakan orang-orangnya untuk membantai orang-orang kita jika kita bergerak menyerang mereka. Baiklah, kita lihat saja. Aku tidak akan kehilangan akal. Jika kami menyerahkan apa yang kau minta, apa yang akan kau lakukan kemudian? Setelah engkau membebaskan junjungan kami, dan kami yakin junjungan kami tidak dalam keadaan cedera yang berat, maka kami akan segera membebaskan orang-orangmu. Tapi bagaimana jika kalian mungkir? Sudah, jangan bicara macam-macam. Kau tahu, kami tidak akan mungkin berdusta. Karena dengan kekuatan besarmu saat ini kau dapat saja membantai kami. Lalu bagaimana beberapa saat setelah itu jika kami bertindak? Kami memang sudah memikirkan hal itu. Tetapi itu memang sudah risiko kami. Baiklah. Karmaduga, perintahkan orang-orangmu untuk menjemput dua anak muda itu. Baik, tuanku. Balitang, Tawur, jemput dua anak muda itu, segera. Baik, Kakang. Dua kelompok yang cukup besar saling berhadapan. Keduanya nampak begitu tegang dan penuh dengan kewaspadaan. Jarak antara dua kelompok tersebut dibatasi oleh tanah lapang kurang lebih 6 atau 7 tombak. Perlahan-lahan, waktu mulai merambat naik. Beberapa saat kemudian dari kejauhan, nampak 2 ekor kuda yang berderap kencang menuju gerbang kota raja. Tetapi ketika mereka menyadari adanya ketegangan di pintu gerbang, mereka menghentikan kuda mereka. 2 penunggang kuda itu ternyata adalah Prabu Purbaya dan permaisurinya Cempaka. Tengah terjadi sesuatu rupanya, Dinda. Iya, kita datang pada saat yang tepat.
pastilah yang berada di pintu gerbang adalah pasukan dari tanah seberang yang menguasai Tarumanegara. Iya, dan mereka pasti tengah berhadapan dengan pasukan Raden Burangrang. Mari kita dekati mereka. Mereka semua sudah melihat kehadiran kita. Aku ingin menghadap Sang Rakya Mandala saat ini sebagai seorang penguasa kerajaan Sunda. Mari. Hia, hia. Ingat, Dinda Cempaka, aku tidak ingin melakukan tindak kekerasan. Aku mengerti, Kanda Prabu. Siapa mereka itu, Karma? Agaknya mereka menuju pada kelompok kita. Benar, tuanku. Kurang ajar mereka berkuda hingga kemari. Tahan mereka dan tanyakan keperluannya. Baik, Kakang Karma. Dua orang prajurit yang diperintahkan Karmaduga untuk menahan Prabu Purbaya dan Cempaka tiba-tiba saja terhenti beberapa tombak di kiri kanannya. Kedua prajurit itu seakan-akan tidak mengerti apa yang dilakukannya. Dan Prabu Purbaya serta Cempaka pun berlalu di tengah-tengah mereka seakan-akan mendapat sambutan. Apa yang dilakukan prajurit bodoh itu, Siapa kalian berdua ini? Mengapa kalian begitu tidak mengenal aturan? Duduk di atas punggung kuda kalian di hadapan Sang Rakya Mandala penguasa tanah ini. Sangat kebetulan sekali. Tuankah Sang Rakya Mandala? Untuk beberapa saat, Sang Rakya Mandala tertegun ditatap dua orang anak muda gagah di hadapannya. Wakil utama dari Sang Dapunta Hyang pun akhirnya menyadari bahwa di hadapannya pastilah bukan orang sembarangan. Apapun keperluanmu, engkau harus turun dari punggung kudamu. Bagus, Puntang. Seret dua orang itu. Baik, Kakang. Hai, turun. Bagus Puntang mengayun-ayunkan pedangnya, tetapi Prabu Purbaya masih tetap duduk di punggung kudanya. Demikian pula dengan Cempaka. Melihat keduanya sedikit pun tidak gentar dengan pedang yang diayunkan di obat-abit dekat tubuhnya, Bagus Puntang menjadi geram. Kali ini pedangnya pun diarahkan ke arah pundak Prabu Purbaya. Tetapi ketika pedang itu akan menyentuh pundak manusia utama dari tanah Pasundan itu, laki-laki yang dipanggil dengan nama Bagus Puntang terlempar jauh oleh kekuatan yang tidak dimengertinya. Maaf dan terima kasih atas penyambutan Tuan. Iya, aku memang Rakyat Mandala, penguasa tanah ini. Tetapi siapakah engkau ini, hai anak muda yang berani memamerkan kekuatan di hadapanku? Aku adalah Purbaya, dan ini adalah Cempaka, permaisuriku. Tempatku jauh dari sini, di sekitar kaki Gunung Ciremai, di wilayah Karangsedana. Kau Purbaya? Apakah engkau penguasa keraton Sunda? Sang Raja Suya? Benar. Apakah yang sebenarnya tengah terjadi di tempat ini? Kami berdua datang justru hendak berkunjung pada Tuan di istana. Maaf atas sikap dan penyambutan kami. Kami semua tidak tahu dan tidak menyangka bahwa Tuan adalah Raja Agung dari tanah Pasundan. Dan kami mohon maaf. Pada saat ini, kami tidak menyambut Tuan sebagaimana mestinya. Tidak mengapa, Tuan Rakya. Justru mungkin kedatangan kamilah yang tidak pada saat yang semestinya. Engkau Tuan Purbaya. Engkau kiranya Burangrang. Kinanti, apa yang terjadi Tuan Rakya Mandala? Apakah pertemuan ini terjadi secara kebetulan, Tuan Purbaya? Kami harap Tuan tidak mencampuri urusan kami ini. Baiklah, aku... Kanda Prabu, kau... Tenanglah, Dinda. Kita tidak akan mencampuri urusan mereka di tempat ini. Tenang sajalah. Tidak akan terjadi sesuatu pun dengan sahabat kita Burangrang dan Kinanti. Karena aku percaya akan kebijaksanaan Prabu Rakya Mandala. Bagus. Aku menghormatimu sebagai penguasa besar di tanah Pasundan. Tetapi kami tidak akan berdiam diri jika urusan dalam negeri kami dicampuri. Kami akan menerima Tuan berdua sebagai tamu yang terhormat sepanjang Tuan tidak mengganggu kami. Menyingkirlah, Tuan Purbaya.
Kami akan menyelesaikan urusan ini. Beberapa saat setelah itu kita akan bicara. Prabu Purbaya menggamit cempaka untuk mundur beberapa tombak. Tidak lama kemudian, Sang Rakya Mandala pun maju bersama dengan Raden Burangrang dan Kinanti. Ini dua orang muda yang kau minta. Bebaskanlah dahulu Totokanu pada junjungan kami, dan biarkan ia datang kemari. Baiklah. Aku percaya dengan kalian. Kau kini bebas kembali, anak muda. Pergilah ke sana. Jangan bertindak dahulu, adik Kinanti. Kita harus menyesuaikan diri dengan rencana Ki Jambang. Tunggu dulu. Di mana Begawan Sokayana? Laki-laki itu sudah mampus dalam pertarungan. Kurang ajar. Iblis jahat. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Kau akan membatalkan perjanjian itu? Jangan, Ki. Bebaskanlah mereka. Lunasi janji yang telah Paman buat. Baiklah, Raden. Beberapa saat setelah Ki Jambang memberikan tanda dari rerimbunan pohon, muncul rombongan laki-laki yang terikat tangan dan kaki, yang diiringi dengan puluhan prajurit dan para tokoh yang merupakan pengikut dari Raden Burangrang. Setelah prajurit dan tokoh dari tanah seberang terbebas dari ikatan dan totokan mereka, Ki Jambang mengajak Raden Burangrang dan Kinanti untuk kembali. Akan tetapi, terdengar tawa menggelegar dari Sang Rakya Mandala. Jangan layani mereka, Raden. Kita tinggalkan saja tempat ini. Tunggu. Kalian pikir kalian akan dapat meninggalkan tempat ini dengan begitu saja? Kalian pikir aku akan membiarkan ketentraman wilayah ini? Kalian buat porak-poranda. Kakek kalian, Prabu Linggawarman, telah membuat pernyataan takluk pada Sangda Puntahyang. Lalu apa maksudmu? Kau ingin menahan kami? Sudah tentu. Hei, gabung tempat ini. Hop! Setelah memberi perintah, Sang Rakya Mandala segera melompat dan melesat ke arah belakang kelompok Raden Burangrang. Sementara para tokoh lainnya dan para prajurit mulai mengepungnya. Aku tidak mempunyai banyak waktu untuk berbicara dengan kalian, Sang Raja Suya. Prabu Purbaya, penguasa keraton Sunda, dan 11 negara telah menunggu. Menyerahlah, atau aku akan segera mengkilas hancur seluruh kekuatanmu dengan kekerasan. Setan! Raden Burangrang mencabut pedang yang baru saja diberikan oleh Ki Jambang. Demikian juga dengan Kinanti. Mereka semua nampak telah bersiaga, siap untuk mati, melawan demi tugas suci merebut tanah mereka. Akan tetapi tiba-tiba saja, Raden Burangrang tertegun. Telinganya secara aneh mendengar suara yang halus, tetapi cukup jelas memberikan peringatan. Demi Yang Jagat Dewa Betara, aku berjanji akan membantu kalian mendapatkan tanahmu, Burangrang. Tetapi janganlah melakukan tindak apapun saat ini. Aku tidak ingin terjadi pertumpahan darah saat ini. Percayalah, aku akan membantumu. Aku pasti itu adalah suara dari Tuan Purbaya. Ternyata beliau adalah Maharaja dari tanah ini. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Sejenak, Raden Burangrang menjadi ragu dan gelisah. Tetapi ketika dia menoleh ke arah Prabu Purbaya di pinggir arena, ia melihat laki-laki agung itu menganggukkan kepalanya. Tunggu apa lagi, Kakang? Mari kita lawan mereka sampai titik darah penghabisan. Tunggu dulu, adik Kinanti. Kita tunggu Paman Jambang. Aku minta sekali ini kalian mau mengerti. Apa maksud Raden? Kita menyerah. Percayalah padaku, Kinanti. Kau sudah mengenal hatiku. Kau sudah tahu sampai di mana kecintaanku pada tanah ini. Karena itu aku harap kau mau mengerti. Demi keberhasilan perjuangan kita, dengarlah kata-kataku. Kita menyerah. Kau akan menyerah demi keberhasilan perjuangan kita, Kakang? Ya,
Memang, aku mengerti Kinanti. Tapi, aku tidak dapat menjelaskannya saat ini. Nah, buanglah dahulu pedangmu. Percayalah padaku, seperti engkau mempercayai kata-kata Eyang Begawan. Kinanti menunduk. Ia mencoba untuk mengerti jalan pikiran kakangnya yang teramat aneh. Ki Jambang pun yang menaruh hormat dan kepercayaan pada Raden Burangrang meletakkan senjatanya. Sang Rakya Mandala terbelalak. Ia benar-benar tidak mengerti dengan sikap yang diambil oleh lawannya. Tetapi akhirnya ia tertawa gembira. Kalian menyerah. Bagus. Bagus. Tetapi jangan coba-coba untuk bersiasat dengan aku, Sang Rakya Mandala. Karena semua itu tidak akan ada gunanya. Karmaduga, perintahkan orang-orangmu untuk melumpuhkan mereka. Buat mereka tidak berdaya. Demi Hyang Agung, aku harap kalian tidak mengganggu dan menyakiti seorang pun dari mereka, Rakya Mandala. Wah, sejauh manakah hubunganmu dengan mereka, Tuan Purbaya? Mereka adalah sahabat kami. Karena itu, aku harapkan engkau akan dapat bertindak bijaksana sebagai seorang pemimpin dari tanah ini. Tindak kebijaksanaan adalah tindak yang berlandaskan hukum di atas tanah ini. Bagus, karena itu hukuman tidak akan dijatuhkan sebelum mereka diadili dengan seadil-adilnya. Hukum adalah di tanganku, Tuan Purbaya. Aku mengerti, Tuan. Tetapi Tuan harus menyediakan waktu untuk mengadili mereka. Tuan dapat menjatuhkan hukuman yang sepantasnya pada mereka demi keadilan. Bagus. Bagus. Aku banyak mendengar tentang diri tuanku yang besar. Tentang kebijaksanaan Tuan. Karena itu terima kasih untuk nasihat-nasihat Tuan itu. Mari silahkan. Aku mengundang Tuan untuk berbincang-bincang di istanaku. Aku akan mengadili mereka besok siang hari. Terima kasih. Biarlah istriku saja yang turut ke istana bersama Tuan. Aku akan memohon pada Dewata Agung di suatu tempat untuk keadilan dari putusan Tuanku esok hari. Kemudian Prabu Purbaya mendekati Raden Burangrang dan Kinanti. Ditatapnya dalam-dalam kedua anak muda itu. Dan kemudian, aku berharap kalian dapat mempercayaiku. Mempercayai akan kebijaksanaan Hyang Agung. Yang benar akan nampak kebenarannya. Dan yang salah akan dapat dibuktikan. Aku percaya padamu, wahai Tuanku Prabu, Sang Raja Suya yang adil dan bijaksana. Bagus. Jika begitu turutlah segala nasihat istriku. Jangan melakukan tindakan bodoh yang dapat merusak rencanaku untuk masa depanmu. Masa depan tanah ini. Terima kasih, Tuanku. Apa yang harus aku lakukan, Kanda Prabu? Dan apa yang akan kau lakukan seorang diri? Perbuatlah baik-baik. Lindungi mereka sedapatmu. Tetapi berusahalah untuk tidak membuat keributan. Engkau mengerti, Dinda? Iya. Tapi Kanda Prabu, aku akan mencoba menyelesaikan masalah ini dari tanah seberang. Sudahlah, Dinda. Lihatlah, Sang Rakya Mandala menjadi semakin gelisah. Entah apa yang akan engkau lakukan, Tuan Purbaya. Tetapi sekali lagi aku minta, engkau jangan mencoba menghalang-halangi tindakanku. Aku mengerti, Tuan Rakya Mandala. Tetapi aku hanya inginkan keadilan akan terlaksana esok hari di tanah ini. Selamat tinggal. Aku titip istriku. Ya. Ayo, kita kembali. Tempatkan para pengacau itu di dalam tahanan untuk menunggu keputusanku besok siang. Marilah, Tuan Putri. Saya akan menyediakan tempat yang nyaman untuk Tuanku di istana Tarumanaga. Terima kasih, Tuan Rakya Mandala. Biarlah saya bersama dengan mereka, dengan adik Kinanti dan Burangrang. Tidak mengapa sekalipun Tuan tempatkan mereka di dalam ruang tahanan. Mengapa bisa begitu, Tuan Putri? Tuan tidak bisa kami samakan dengan para pengacau itu. Tuan adalah permaisuri agung dari kemaharajaan di tanah Pasundan ini. Tidak perlu kau menjadi sungkan, Tuan Rakya.
biarlah aku menemani sahabatku, dimanapun kau tempatkan. Baiklah, jika memang itu yang Tuan kehendaki. Ayo, kita kembali. Iya. Setibanya di Istana Tarumanegara, atas perintah Sang Rakya Mandala, Raden Burangrang dan Kinanti yang ditemani oleh Cempaka ditempatkan di dalam ruangan yang cukup bersih dan terhormat. Akan tetapi, di bawah pengawasan sejumlah besar pengawal. Terimalah salam hormat dari kami berdua, Tuan Permaisuri Agung. Dan ampunkan segala kesalahan hamba selama ini yang telah bersikap tidak pantas di hadapan tuanku. Sudahlah, bangkitlah. Ayo, bangkitlah Burangrang, Kinanti. Tidak ada sesuatu pun yang harus dimaafkan, karena aku memang menyembunyikan siapa diriku yang sesungguhnya. Sekarang, marilah kita berdoa agar supaya segala apa yang dilakukan oleh suamiku terlaksana dengan baik, agar esok hari tercipta suatu keadilan yang kita harapkan. Kemanakah sesungguhnya Tuanku Purbaya pergi, Tuanku? Dan apakah yang tengah dilakukan beliau? Aku tidak dapat mengatakannya sekarang. Kalian berdoa sajalah untuk keberhasilannya. Dan juga beristirahat. Siapa tahu kelak tenagamu diperlukan besok siang. Baiklah. Sekali lagi, terima kasih untuk pertolongan tuanku. Aku harus kembali ke kota raja secara sembunyi-sembunyi, karena memang di sanalah tujuanku. Hup! Kau tunggulah di tempat ini, kudaku yang baik. Aku akan kembali besok siang menjemputmu. Selamat tinggal. Hup! Kota ini tidak kalah ramainya dengan Karangsedana. Aku akan mengembalikan tanah yang indah ini kepada pemiliknya yang sah, yaitu Raden Burangrang. Itu ada seorang prajurit dari tanah seberang. Aku akan mengikutinya. Aku yakin dugaanku tidak keliru. Dari cara berpakaian dan juga raut wajahnya, tidak terlalu mirip dengan kami dari tanah Pasundan. Bagus. Ia menuju ke arah lorong yang sepi itu. Iya, bagus. Teruslah ke sana. Aku memerlukanmu, sobat. Iya, bagus. Aku akan menangkapnya. Hup. Tenanglah, sobat. Aku memerlukan bantuanmu. Kukira tempat ini cukup sepi untuk melaksanakan rencanaku. Aku mengenalmu. Bukankah engkau Prabu Purbaya? Tamu dari raja kami, Sang Rakya Mandala. Bagus. Jika memang engkau mengenalku, prajurit. Apakah hendak Tuan membawa saya kemari? Dari mana asalmu, hei prajurit? Dari desa Air Putih di pinggir sungai Musi di tanah seberang itu, Tuan. Engkau pernah bertugas di istana Sang Dapuntahiang? Iya, tentu saja, Tuanku. Desa Air Putih tidak jauh dari kota raja letaknya. Dan hamba adalah prajurit kota. Bagus. Jika begitu sekarang bantulah aku. Ada sesuatu yang ingin aku kerjakan sekarang. Tetapi hamba sedang dalam tugas, Tuanku. Engkau tidak mau membantuku? Tamu kehormatan dari rajamu, Sang Rakya Mandala. Mau, Tuanku. Apakah itu? Sekarang peganglah tanganku. Ayo, peganglah. Ayo, jangan ragu. Tidak apa-apa. Aku tidak akan menyakitimu. Peganglah. Baik, Tuanku. Bagus. Sekarang kau pejamkanlah matamu. Pejamkan matamu. Dan kau bayangkanlah suasana daerahmu. Suasana tanah asalmu di tanah seberang. Tanah kelahiranmu yang telah lama kau tinggalkan. Bayangkanlah suasana kota raja di sana. Lakukanlah. Iya, Tuanku. Ingat, pusatkan seluruh perhatianmu ke sana.
ke tanah kelahiranmu, kota raja yang telah membinamu menjadi seorang prajurit gagah dan tangguh. Iya, hamba mengerti. Tetapi, untuk apakah semua itu, Tuan? Aku akan memberikan kegembiraan yang tiada tara padamu. Percayalah. Lakukanlah. Baik, Tuanku. Prajurit dari tanah seberang itu kemudian mulai memusatkan perhatiannya ke tanah seberang tanah asal, tanah kelahirannya. Tetapi perhatiannya justru tertuju pada pondok kecil di pinggiran sungai besar, pondok kecil di mana anak dan istrinya berada. Nah, saudara pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Sampai jumpa.